Bapak yang baik, saudara-saudara firman-Mu Tuhan, kami dengan kuasa-Mu Tuhan, jadi ada di pikiran kami Bapak, setiap ketakutan kami Tuhan, biar kuasa-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu lebih besar daripada semua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, dengan kasih setia-Mu selalu melindungi mereka dan kuasa-Mu dalam kami hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, memberserahkan firman Tuhan yang dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus Bapak, amin. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, selamat pagi, selamat kita berhari Minggu. Bagi yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing pada saat pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kita boleh menerima pemeliharaan yang daripada Tuhan dan kasih setia Allah itu terus nyata dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini ya, berita-berita di medsos maupun di televisi ya semakin tambah parah kelihatannya. Dan ketika kita mendengar berita-berita itu membuat hati kita kecil, membuat kita takut, membuat kita kehilangan arah ya. Tetapi satu hal saudara, ya ketika kita menghadapi berita-berita yang negatif, maka kita harus memposisikan hidup kita atau harus memposisikan paradigma kita, pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Oleh karenanya saya akan menyampaikan tentang rahasia berpositif thinking dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat boleh bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dalam dengan yang ketiga. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang keempat, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Tuhan, silakan duduk Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti apa yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa dunia hari-hari ini sedang tenggelam dalam masa kesusahan, sedang tenggelam dalam masa ketakutan, ya, kekhawatiran. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, apakah kita juga mau ikut seperti dunia? Ya, yang memiliki rasa ketakutan, yang memiliki rasa kekhawatiran. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan untuk kita dapat terlepas dari rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Seperti apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Ada beberapa hal supaya kita memiliki positive thinking, pikiran yang positif di tengah-tengah keadaan yang negatif, saudara. Ya, yang pertama, saudara, kalau kita melihat di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, pemazmur menggambarkan, sudah dikasih oleh Tuhan dalam kehidupannya pada waktu itu. Dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dia sedang ada di dalam situasi yang sulit, situasi yang membahayakan, situasi yang menyesakkan bagi dirinya. Dan itu semua dialami oleh semua orang yang ada di dunia pada waktu itu. Tetapi pemazmur memiliki satu rahasia supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan, supaya dia tidak kehilangan perlindungan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah dalam kehidupannya. Maka yang pertama yang harus kita miliki adalah tidak takut. Sikap tidak takut, pikiran yang tidak takut, saudara. Karena di sini dikatakan, aku
tidak takut bahaya. Kalau saya melihat di sini, takut ini memiliki arti, saudara, ngeri. Takut di sini juga memiliki arti sebuah teror, ya, atau horor. Horor itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang menimbulkan perasaan takut yang amat sangat. Jadi ketika kita mengalami atau dunia sedang mengalami sebuah peristiwa yang menimbulkan perasaan yang takut amat sangat, itu akan mempengaruhi semuanya, tidak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau mengambil sikap untuk tidak takut akan bahaya. Karena apa? Ya, meskipun dunia sedang ditakutkan dengan penyakit yang menular, penyakit menular yang dapat mengakibatkan sebuah kematian, tidak hanya dapat mengakhiri hidup seseorang, tetapi juga mengakhiri masa depan dunia. Berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada kebutuhan, berdampak kepada pekerjaan kita. Ada banyak orang yang berpikir, wah sampai kapan ya kejadian ini akan terjadi? Kalau terus begini, apakah saya sama keluarga saya akan lolos, akan selamat? Ketika keluarga saya selamat, nanti bagaimana masa depan kami? Ya, pekerjaan kami, usaha kami. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita, jangan takut. Kita harus tanamkan dalam pikiran kita untuk tidak takut, ya, untuk tidak takut. Lalu yang kedua, saudara, di sini dikatakan sebab engkau besar takut. Yang kedua, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa sebab engkau besar takut, sebab Tuhan beserta kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan setia. Seperti lagu tadi kan, kau setia, kau mulia, kau menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ini, saudara, penyertaan Allah itu artinya adalah Immanuel. Ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, tetapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ada banyak orang Kristen tahu bahwa Tuhan beserta kehidupannya, tetapi orang Kristen banyak gagal meyakinkan bahwa penyertaan Allah atau keberadaan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai orang percaya harus meyakinkan diri kita bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah ada bersama dengan keluarga kita. Allah ada bersama dengan pekerjaan kita. Nah, sebab apa? Kenapa kok Tuhan katakan kamu jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita itu tidak diam saja, tidak berdiri lalu tidak mengerjakan apa-apa. Kalau kita melihat dikatakan di sana, sebab engkau besertaku, lalu apa, saudara? Gadamu. Gadamu ini adalah sebuah tongkat yang kecil. Tongkat kecil bisa seperti senjata. Gada ini dipergunakan seorang gembala untuk mengusir binatang buas, supaya domba-dombanya itu tidak dimakan oleh binatang buas. Jadi Tuhan bersama dengan kita dengan membawa gada, dengan membawa kuasanya, dengan membawa perlindungannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya Tuhan membawa gadanya, tetapi dia juga membawa apa, saudara? Tongkat. Tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau Bapak Ibu tahu, sebuah tongkat gembala ini adalah sebuah kayu yang panjang, tapi ujungnya itu melengkung. Kegunaannya adalah melengkungnya itu, saudara, ketika ada domba-dombanya mulai melenceng dari jalur dari gembala itu, atau mulai jauh dari pengawasan daripada gembala itu, maka tongkat gembala itu yang melengkung tadi itu dikalungkan kepada leher domba itu, lalu ditarik kepada domba. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita tersesat. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami kesusahan, mengalami kecelakaan. Dia akan menuntun kita, dia akan mengarahkan kita di dalam kebenaran. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, mulai pagi hari ini, timbulkan dalam pikiran kita yang positif, bukan yang negatif.
Wah, virus corona sudah membunuh berapa orang ya, sudah berapa korbannya ya. Jangan seperti itu Tuhan, saudara. Tetapi biarlah kita tidak takut menghadapi segala sesuatu, termasuk pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhan beserta kita, karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel yang tidak diam saja, tetapi membawa kuasa ganda, membawa perlindungan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Sebesar apapun ketakutan saudara, kekhawatiran saudara, gantikan itu dengan saudara tidak takut. Karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena Tuhan tetap membela kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan kami, tetapi Engkau yang ada dalam hidup kami. Yesus Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.